warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari di channel Study with Nana. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai teorema Euklidean. Buat teman-teman yang saat ini sedang belajar matematika diskrit, pastinya akan menemui salah satu materi ini, yaitu teorema Euklidean. Di mana materi ini tuh ada di materi teori bilangan atau di bab teori bilangan atau bilangan bulat. Nah, untuk memahami lebih lanjut apa sih teorema Euklidean itu, kita pahami terlebih dahulu definisinya. Oke, kita langsung saja lanjut ke definisinya, teman-teman. Kita pahami definisi dari teorema Euklidean. Nah, definisinya yaitu, misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih besar dari 0 jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R. Dengan syarat R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari N. Seperti itu ya teman-teman. Agar lebih paham lagi, saya jelasin masuk dari definisi ini, yaitu misalkan M dan N bilangan bulat. Nah, jadi di sini tuh ada dua bilangan bulat, teman-teman. Misalkan bilangan bulat 3 dan 2, atau bilangan bulat 6 dan 4, atau yang lainnya ya teman-teman. Yang penting ada dua bilangan bulat. Nah, di mana N-nya ini lebih besar dari 0. N-nya lebih besar dari 0. Jadi, ada dua bilangan bulat, kemudian N-nya lebih besar dari 0. Nah, jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R. Jadi, saat bilangan M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan unik Q dan R, teman-teman. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R. Dengan syarat, ini syaratnya ya teman-teman, R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, jadi nggak boleh lebih kecil dari 0 ya teman-teman. R-nya itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Dan R-nya itu harus kurang dari N, teman-teman. Jadi R-nya ini nggak boleh lebih dari N, dan nggak boleh lebih kecil dari 0, tapi boleh sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Oke, biar lebih paham tentang teorema Euklidean ini, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, di sini saya kasih contoh soal. Tentukan bilangan unik Q dan R apabila 32 dibagi dengan 5. Nah, saat kita mendapati soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, teman-teman. Yang M tuh yang mana sih? Yang N-nya yang mana sih? Nah, di definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, M-nya itu bilangan yang dibagi ya teman-teman, dan N-nya itu bilangan pembaginya. Jadi kita bisa lihat dari contoh satu ini, kita lihat ini bilangan yang dibagi yang mana nih? Bilangan yang dibagi itu yang M ya, berarti yang dibagi ini ya teman-teman, 32 dibagi dengan 5. Berarti 32 ini bilangan yang dibagi, dan 5-nya adalah bilangan pembaginya. Dan di definisi tadi sudah disebutkan bahwa M-nya ini bilangan yang dibagi, dan N-nya itu bilangan pembaginya ya teman-teman. Jadi kita dapat mengidentifikasi bahwa 32 itu adalah M, dan 5 itu adalah N. Jadi M sama dengan 32, dan N sama dengan 5. Nah, sekarang kita mencari tahu bilangan unik Q dan R-nya. Caranya gimana tuh? Oke, kita langsung aja ke perhitungannya, teman-teman. Nah,
sesuai definisi tadi kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. M sama dengan NQ plus R. M-nya tadi apa? M-nya itu bilangan yang dibagi dan N-nya itu bilangan pembaginya. Dan Q sama R-nya ini bilangan uniknya teman-teman. Oke, kita langsung substitusikan aja teman-teman M dan N-nya. Kita substitusi, M-nya itu 32 ya teman-teman. Bisa kita lihat tadi karena 32 itu bilangan yang dibagi. Dan N-nya itu 5 karena N itu bilangan pembagi ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi biar nggak lupa. Jadi kita substitusi, jadinya 32 sama dengan 5Q plus R. Q sama R-nya tetap karena kita belum tahu nilai Q sama R-nya. Maka dari itu kita cari sekarang nilai Q sama R-nya berapa ya kira-kira. Jadi di sini nilai Q sama R-nya yaitu Q-nya 6 dan R-nya 2. Kenapa harus 6 dan 2? Karena saat 5 dikali 6 itu hasilnya kan 30 ya teman-teman. 5 kali 6 30 kan. Kemudian 30 ditambah 2 berapa tuh? 32. Jadi hasilnya sama ya teman-teman. Jadi 5 kali 6 30, 30 tambah 2 32. Kemudian kita cek lagi teman-teman ketentuannya. Apakah R-nya itu memenuhi syarat? Masih ingat ya tadi apa syaratnya? Syaratnya yaitu R lebih besar sama dengan 0 kurang dari, maaf ya teman-teman, harusnya di sini ada N ya teman-teman. R lebih besar dari 0 kurang dari N. Di sini harusnya ada N-nya ya teman-teman. Mohon maaf ini tadi lupa nggak ketulis. Jadi kita lihat ya teman-teman, apakah R-nya lebih besar dari 0? Kita lihat di sini. Ya, lebih besar ya teman-teman karena nah ini kan diperoleh Q sama dengan 6 dan R-nya ini 2 ya teman-teman. R-nya kita lihat, apakah 2 lebih besar dari 0? Betul. Apakah 2 lebih kecil dari N? N-nya berapa? N-nya 5. Jadi, berarti ini memenuhi syarat ya teman-teman, karena 2 kan lebih besar dari 0 dan 2 itu lebih kecil dari 5. 5 itu tadi N-nya teman-teman. Nih, jadi R-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari N-nya, yaitu N-nya 5. 2 lebih kecil dari 5. Jadi Q dan R-nya ini memenuhi ketentuan teman-teman. Jadi maka diperoleh Q sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Jadi untuk contoh nomor 1 ini jawabannya yaitu Q sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Karena ini memenuhi syarat, jadi udah benar ya teman-teman. Oke, sampai sini udah paham? Agar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh nomor 2 ya teman-teman, agar lebih paham gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Nah, ini tentukan bilangan unik Q dan R apabila min 22 dibagi dengan 7. Yang pertama, seperti yang contoh nomor 1 tadi, kita itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita lihat, M-nya tuh yang mana, N-nya yang mana. Kita ingat, M-nya itu adalah bilangan yang dibagi dan N-nya itu bilangan pembaginya ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini bilangan yang dibagi yaitu min 22 dan N-nya atau bilangan yang membaginya yaitu 7. Kita bisa lihat dari kalimatnya ini ya, min 22 dibagi dengan 7. Oke, karena kita udah tahu M-nya berapa, N-nya berapa, kita langsung masukin substitusi ke rumusnya yaitu M sama dengan NQ plus R. Nah, karena kita udah tahu M-nya min 22, kita masukin di sini, kita substitusi min 22, kemudian N-nya yaitu 7, kita masukin juga. Jadi, min 22 sama dengan 7, 7-nya kan ini ya teman-teman, N ini ya teman-teman, 7Q plus R. Nah, sekarang kita masukin tuh
Q sama R-nya. Kita tuh bisa mengira-ngira teman-teman. Kira-kira bilangan berapa ya yang dikaliin tuh mendekati angka 22 ini, kemudian bilangan yang berapa ketika dijumlahkan itu hasilnya 22. Jadi tuh seperti ini. Kita ambil bilangan min 3. Kenapa saya mengambil min 3? Karena 7 kali min 3 itu kan min 21. Nah, min 21 ditambah min 1 itu kan hasilnya min 22 ya teman-teman. Jadi di sini ruas kanan sama ruas kirinya sama. Tapi ini sama, tapi kita harus cek terlebih dahulu teman-teman. Syaratnya tadi gimana? Syaratnya itu R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Oke, kita lihat di sini Q-nya sama dengan min 3 ya teman-teman. Kita dapat Q-nya yaitu min 3 dan R-nya sama dengan min 1. Kita lihat. Syaratnya ini kan ada di R-nya ya teman-teman. R-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi di sini kita peroleh R-nya itu lebih kecil dari 0, yaitu min 1, negatif. Negatif itu kan lebih kecil dari 0 ya teman-teman. Namun dia tetap lebih kecil dari N sih, tapi dia lebih kecil dari 0. Jadi ini tetap tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi syaratnya. Jadi ini salah ya teman-teman. Karena R-nya ini lebih kecil dari 0. Sedangkan syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk contoh nomor 2 ini, kalau R-nya min 1 ini salah. Oke, gimana biar benar? Kita ganti. Jadi yang tadi nomor 2 itu salah ya teman-teman. Oke. Coba sekarang saya mau ganti angkanya teman-teman di sini. Nah, saat kita menemukan, jadi kalau kita ngitung, terus kita jangan langsung udah gitu aja, walaupun ruas kanan sama ruas kirinya udah sama, tapi kita harus tetap cek lagi ya teman-teman, sesuai syaratnya. R-nya tuh lebih, kan syaratnya R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Kalau nggak memenuhi syarat ya berarti salah. Jadi kita harus ngitung sampai memenuhi ketentuan atau syaratnya itu ya teman-teman. Nah di sini ya, M-nya itu min 22 dan N-nya 7. Gimana biar memenuhi syarat? Jadi ini saya ganti Q-nya itu jadi min 4 dan ditambah 6. Oke, di sini harusnya min 22 ya teman-teman. Di sini min 22 bukan 6 ya. Nah, 7 kali min 4 itu kan berapa? 7 kali min 4? Min 28 ya teman-teman. Min 28 tambah 6. Min 28 tambah 6 itu kan min 22. Jadi benar ya teman-teman. Harusnya di sini ada tulisan min 22 ya teman-teman. Ini saya salah, malah tetap saya tulis M. Ini saya lupa substitusi ya M-nya teman-teman. Jadi ini udah benar ya teman-teman. 7 kali min 4 itu kan min 28 terus ditambah 6 itu min 22. Nah, kita cek dulu. Berarti di sini kita peroleh Q-nya sama dengan min 4 dan R-nya sama dengan 6. Kita cek ketentuannya, masih ingat ya teman-teman syaratnya apa? R-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari N. Kita lihat di sini R-nya itu sama dengan 6. Berarti ini memenuhi syarat ya teman-teman, karena 6 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari N-nya. N-nya kan 7, berarti tetap kurang dari N-nya. Karena R-nya ini memenuhi syarat, maka kita peroleh Q-nya sama dengan min 4 dan R-nya sama dengan 6. Oke, teman-teman, itu penjelasan mengenai teorema Euklidean, dan itu dua contoh soalnya, bisa teman-teman coba di rumah juga ya. Ini referensinya dari Rinaldi Munir 2005, Matematika Diskrit Informatika. Nah, itu saja penjelasan mengenai teorema Euklidean ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.